Selamat dulu Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan baik ya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita perlu mengapresiasi nih pagi hari ini para pelayan kita luar biasa ya, para staff mentor. Mereka mau datang untuk melayani di tempat ini. Terima kasih ya dari Karanggede. Terima kasih Bapak Ibu Dwi yang boleh ada di tengah-tengah kami. Ini satu buat kami di sini, khususnya saya pribadi, saya sangat terharu gitu ya. Kita kasih aplaus yang paling meriah untuk mereka ya. Terima kasih supaya pada minggu hari ini menjadi minggu yang semakin istimewa di dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Nah saudara, seperti biasa sebelum kita perjamuan kudus ya, kita akan bersama-sama menaikkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman yang menyatukan iman kita, iman orang percaya dari segala zaman ya. Sejak dari zaman Bapak-bapak gereja, hari ini dan sampai akan datang, pengakuan iman kita naikkan bersama menjadi satu di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan panjatkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita akan sudah tiba masuk kepada seri khotbah kita yang ke-7 ya. Ada poin apa ya? Kita akan memasuki khotbah kita yang seri yang ke-7. Nah, untuk seri khotbah kita yang ke-7 ini, kita akan mengambil tema yaitu mengenai kasih karunia yang menghapus kebencian. Ya, kasih karunia yang menghapus kebencian. Saudara, minggu yang lalu karena kesalahan perekaman sehingga khotbah yang minggu lalu tidak bisa terupload yang seri ke-6 tentang apa? Balas dendam. Masih ingat ya? Puji Tuhan, top ya. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang mengenai kasih karunia yang mengalahkan balas dendam. Dan hari ini kita akan belajar tentang kasih karunia yang menghapuskan kebencian. Di awal khotbah yang minggu lalu kita belajar bersama tentang bagaimana dunia ini sedang menggiring kita melalui film-film gitu ya. Buat view-nya itu melalui film-film gitu ya. Film-film action, film-film perang, film-film apapun itu ya, kecuali film romantis gitu ya. Biasanya tema besarnya apa? Balas dendam. Ya, mau film Terminator kah, Rambo kah, mau action apapun itu biasanya intinya adalah tentang balas dendam. Papa-mamanya dibunuh, keluarganya dihabisi, tinggal satu yang masih hidup. Ketika dia sudah dewasa, yang muncul adalah rasa balas dendam. Aku harus bisa membalas di musuhku yang sudah menghabisi keluargaku, yang mengambil nyawa orang-orang yang aku kasihi. Nah, ini seringkali yang menjadi motivasi banyak orang yang belum percaya kepada Kristus, yang belum mengalami kasih karunia, seringkali masih muncul ada rasa balas dendam itu, saudara. Dan andai kata seseorang bisa mengampuni, kebanyakan mau mengampuninya kalau sudah bisa membalas. Atau minimal orang yang pernah menyakiti kita merasakan bagaimana sakitnya kita.
Even bukan kita yang menyakiti, saudara. Tapi kita senang kalau orang yang menyakiti kita merasakan apa yang kita sakiti, walaupun itu bukan kita yang melakukan, dari orang lain misalnya. Orang itu mengalami apa yang kita rasakan sakit, kita rasa kamu sekarang bisa merasakan bagaimana sakitku. Ini sedikit review ya, review tentang khotbah minggu yang lalu, karena ini akan akan menghantarkan kita kepada khotbah yang hari ini, saudara. Dan sudah perhatikan, kita ini cenderung mau mengampuni, ya. Kita semua ini cenderung mau mengampuni kalau skornya sama, 1-1. Kalau masih 1-0, sorry ya, ngampuni ya. Maunya 1-1 atau 2-2, bahkan seringkali 2-1. Aku yang 2, kamu yang 1. Baru aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni kamu kalau aku sudah buat kamu merasakan apa yang aku rasa karena perbuatanmu. Makanya anda heran kalau ada pasangan begitu ya, suami istri, kalau pasangannya selingkuh, muncul balas dendam. Mungkin hari ini tidak ada, mungkin hari ini belum muncul, tapi ketika suatu saat nanti, entah beberapa waktu kemudian, ketika ada kesempatan, itu akan mudah terjadi. Aku selingkuh, nggak apa-apa lah. Dulu suamiku juga selingkuh kok. Aku hari ini selingkuh, nggak apa-apa. Padahal sudah bertahun-tahun sesudahnya. Tapi kita berpikir, nggak apa-apa lah. Istriku juga dulu selingkuh kok. Biar impas, baru ada pengampunan begitu ya. Nggak bisa, saudara. Itu namanya balas dendam. Itu bukan pengampunan. Sekali lagi, itu bukan pengampunan, saudara. Kalau ada rekan kerja yang menusuk dari belakang begitu ya, kita yang kerja, mereka yang ngambil dapat penilaiannya begitu ya. Kalau ada rekan kerja mengkhianati kita gitu ya, seringkali kita mau mengampuni kalau sudah sama, paling tidak dia sudah merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Itu bukan pengampunan, melainkan apa? Balas dendam. Nah, saudara, maka solusi agar tidak muncul rasa ingin balas dendam, maka kita diminta untuk rela membuang hak kita membalas. Kita diminta untuk merelakan hak kita untuk membalas, membuang itu dan menyerahkan segala pembalasan kepada Tuhan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Roma 12:19. Tuhan yang maha adil. Kenapa? Karena kalau kita yang membalas, seringkali kita tidak bisa adil. Bagi kita rasanya sama 1-1, tapi orang yang merasakan itu lebih sakit dari apa yang dirasakan. Makanya inilah kenapa firman Tuhan mengatakan, biarlah pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Karena Tuhan yang adil, yang tahu porsinya, seberapa pembalasannya. Mengapa Tuhan tidak izinkan kita membalas? Seringkali ketika kita membalas, biasanya itu sakitnya lebih, karena disertai kejuengelan, kemarahan. Maka sekali kita mukulnya, kita menyakitinya, kita menyelingkuhinya, kita mengkhianatinya, itu lebih besar, lebih berat, lebih menyakiti, saudara. Makanya Tuhan bilang kepada kita, serahkan pada Tuhan segala pembalasan itu. Jangan kamu yang membalas. Karena apa? Kita ini jauh dari keadilan. Jangan-jangan kita lebih tidak adil gitu ya, saudara. Nah, saudara, saat kita membuang hak kita untuk membalas, kita tidak menuntut orang yang melukai kita merasakan luka yang sama seperti yang kita rasakan, dan menyerahkan semua keadilan kepada Allah. Dan disitulah sesungguhnya kita sudah mengampuni. Saudara, minggu ini kita akan belajar apa yang menyebabkan manusia memiliki rasa ingin balas dendam. Sebetulnya apa sih yang membuat kita itu ingin ada muncul rasa ingin balas dendam? Pertanyaannya adalah, dari mana munculnya keinginan untuk membalas dendam? Nah, pagi hari kita akan membaca Alkitab firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22 ya. Kolose 1 ayat 19 sampai dengan yang ke-22. Saya akan baca yang hitam, Bapak Ibu Saudara baca yang merah. Oke, siap ya? Semua ya, ready ya?
Kolose 1:19-22. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dialah yang memperhatikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kita dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, tadi kita sudah mulai mencoba untuk bertanya, iya ya Pak ya, kenapa kita ini kok di dunia ini kok seringkali ada peristiwa-peristiwa balas dendam? Kita mulai bertanya-tanya, sebetulnya apa sih yang menyebabkan manusia itu memiliki rasa ingin membalas dendam? Dari mana sih munculnya keinginan untuk balas dendam? Nah saudara, kita perlu menemukan dan membereskan penyebab munculnya ini, saudara. Kalau kita nggak tahu ini munculnya dari mana, kita nggak bisa menyelesaikan dari sumbernya. Sumbernya harus bisa dibereskan supaya tidak mengalir lalu memunculkan balas dendam. Karena walaupun kita sudah menyerahkan kepada keadilan Tuhan, tetapi jika penyebab balas dendam ini tidak diselesaikan, maka akan mudah bagi kita untuk tergoda lagi ingin mengambil alih kembali pembalasan dari Tuhan. Kita sudah ngomong, biarlah keadilan miliknya Tuhan, pembalasan miliknya Tuhan, aku serahkan kepada Tuhan. Sakit hatiku, kecewaku, terlukaku, aku serahkan kepada Tuhan. Yes, itu betul, benar. Tapi hati-hati, kalau sumbernya ini tidak diselesaikan, penyebabnya ini tidak diselesaikan, maka bisa saja muncul kembali rasa ingin membalas dendam. Makanya kadang balas dendam itu munculnya tidak hari ini, butuh waktu, betul? Seringkali yang waktunya lebih lama, ketika begitu muncul balas dendam, biasanya itu lebih fatal pembalasannya. Saudara, munculnya keinginan balas dendam, munculnya keinginan balas dendam, itu semua berasal dari besarnya rasa kebencian. Ini jadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Mengapa ada orang begitu mudah membalas dendam? Karena hatinya bisa jadi penuh dengan kebencian dengan orang yang telah melukainya. Hatinya penuh kebencian dengan orang yang pernah mengkhianati dia. Bisa karena benci kepada orang yang melakukan kejahatan, pengkhianatan, penipuan, atau bisa juga benci terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang tersebut, saudara. Dan ketika kebencian sudah mulai menguasai, perhatikan baik-baik, ketika kebencian itu sudah menguasai hidup kita, maka belas kasih semakin jauh dari hati. Atau ya, ketika kebencian sudah menguasai kita, maka belas kasih semakin jauh dari hati. Oleh sebab itu, saudara, hati-hati jika saudara dan saya masih menyimpan benci di dalam hati. Karena memang ini sesuatu yang membahayakan, saudara. Karena untuk menghilangkan rasa benci, di dalam hati, maka kasih karunia menjadi solusi. Tidak, saudara. Sampaikan sekali. Ketika kebencian sudah menguasai, maka belas kasih semakin jauh dari hati. Oleh sebab itu hati-hati jika kita masih menyimpan benci di dalam hati. Untuk menghilangkan rasa benci, maka kasih karunia menjadi solusi. Mengapa? Mengapa harus kasih karunia, Pak? Kok bisa kasih karunia, Pak? Karena kasih karunia tanpa syarat dari Allah yang telah kita terima dan alami dapat memampukan kita mengampuni musuh kita yang paling buruk sekalipun.
Kita harus memahami ini, saudara. Kasih karunia tanpa syarat loh, dari Allah yang sudah kita terima ini loh. Tidak hanya kita terima, tapi kita juga harus mengalaminya. Ini memampukan kita untuk sanggup mengampuni musuh kita yang paling buruk sekali. Di dalam Efesus 4:32 saudara dikatakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara dan saya, kita ini seharusnya bisa mengampuni seperti Allah sudah mengampuni. Kita bisa harus mengampuni seperti Allah mengampuni. Kasih karunia itu ibarat seperti oksigen bersih loh saudara. Jadi kasih karunia itu seperti oksigen loh. Ketika kita menghirup oksigen ini, kita menjadi seger. Mahal loh oksigen itu. Satu tabung berapa? Berapa? 35. Bertahan untuk berapa lama? 1 jam. Saudara kalau menghirup oksigen ini 1 jam bayar 35.000 loh. Kalau sekarang ada 24 jam sudah itu menghirup oksigen, pernah nggak sih kita sampai segitu? Berapa yang harus keluar biaya untuk menghirup 24 jam? Dikali 35.000, 1 jam 35.000, 1 jam 35.000 saudara. Nah, kasih karunia itu sama seperti oksigen saudara. Kita harus menghirupnya. Ketika kita menghirup itu, kita menjadi hidup, segar dan kuat. Cuman paling susah kalau sudah oksigen itu tercemar dengan CO2 saudara. Saya suka jalan lari gitu ya, sepedaan gitu ya. Mengapa saya seringkali kalau sepedaan tuh mending nyari jalan yang di desa-desa gitu. Apalagi kalau tanjakan. Saya paling sedih kalau waktu naik sepeda pas tanjakan, tahu-tahu ada truk solarnya itu buas gitu saudara. Yang seharusnya saya mendapatkan oksigen kecampur CO2 saudara. Dan kalau kita setiap hari ya menghirup oksigen yang tercampur CO2 atau dari asap orang bakar-bakar sampah, ini bisa jadi penyakit baru saudara. Jadi sesek, sakit paru-paru saudara, betul nggak? Nah saudara, kita memang sudah menghirup kasih karunia, tetapi tidak jarang masih tercemar dengan yang di luar kasih karunia. Tercemar dengan usaha kita terlihat baik, tercemar ketika kita membandingkan diri kita lebih baik dari orang lain, tercemar dengan bagaimana kita melihat kesalahan kita ini. Wah masih kecil, untung aku masih kesalahannya cuma nyolong 1.000. Itu loh koruptor itu loh, nyolongnya triliunan. Nah ketika kasih karunia yang seperti ini nih saudara, sama-sama berdosa, sama-sama berbahaya, sama-sama beracun saudara. Maka tidak heran kebencian bukannya hilang, tetapi semakin kuat menguasai. Karena yang kita hirup kasih karunia itu tidak sepenuhnya. Jangan-jangan selama ini kita hanya menghirup kasih karunia yang sudah tercemar. Oleh sebab itu kita perlu sungguh-sungguh memastikan, menyadari, sudahkah hidupku ini dipenuhi dengan aliran-aliran kasih karunia Allah? Kenapa? Karena semakin besar kasih karunia Allah mengalir dalam diri kita, maka semakin besar pula kasih karunia Allah yang mengalir keluar dari diri kita. Semakin banyak kasih karunia, semakin kita menyadari, semakin kita mengalami besarnya kasih karunia yang kita terima, semakin besar pula yang kita gembuskan, yang kita keluarkan adalah kasih karunia. Semakin besar kasih karunia Allah mengalir, semakin besar kasih karunia Allah mengalir keluar dari diri kita. Nah saudara, untuk mengetahui, nih kita mau ngecek nih,
ngetes sebetulnya kita ini sudah benar-benar menerima kasih karunia Allah atau belum. Nah, untuk mengetahui apakah kita ini sudah benar-benar menerima kasih karunia Allah, itu sudah besar apa belum, kita sudah menerimanya, melihatnya dengan besar atau belum. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan bisa melihat bagaimana cara kita mengampuni seseorang. Untuk menguji sebetulnya kasih karunia yang aku terima itu sudah cukup besar gak sih? Sudah besar gak sih? Sudah melimpah belum sih? Caranya gampang. Bagaimana kita mengampuni seseorang? Nah, kita akan belajar. Banyak orang Kristen bilangnya, wah aku mau mengampuni, aku sudah mengampuni, aku sudah memaafkan. Tapi kita mau lihat nih, pengampunan yang kita berikan itu apakah betul-betul berasal dari kasih karunia yang besar. Jadi untuk menguji sudah cukup banyak belum? Sudah cukup merasakan dan mengalami kasih karunia Allah, penebusan Allah belum? Nah, dari cara kita mengampuni. Nah, kita akan membagi pengampunan itu dalam 3 level, saudara. Level pertama, level pertama ya. Ini pengampunan level 1. Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa cek hari ini, ya. Dicek, aku ini sudah mengampuni orang yang menyakiti aku, tapi pengampunanku ini masih level berapa? Nah, saudara, pengampunan level 1, saudara. Ini tingkat yang pertama, dasar banget. Semua orang mungkin juga bisa memberikan pengampunan seperti ini. Nah, pengampunan level 1 ini adalah usaha untuk menyingkirkan kepahitan, kemarahan, kejengkelan yang dimiliki. Ini pengampunan level 1. Jadi di dalam hati ini penuh pahit, ya, kepahitan karena dilukai, penuh amarah karena dikhianati, begitu ya. Penuh dengan kejengkelan karena melihat perilaku yang menyakitkan, begitu ya. Nah, pengampunan level 1 ini usaha kita untuk menyingkirkan itu semua, menghilangkan itu semua. Saudara dan saya memutuskan untuk tidak lagi hidup dengan kepahitan. Aku sudah punya kepahitan kok. Aku tidak maunya kemarahan. Aku tidak punya kejengkelan dari masa lalu yang pernah aku terima. Saudara berusaha untuk menghilangkan itu semua. Ingat 2 tema khotbah yang lalu, tema khotbah 2 minggu yang lalu, saudara. Bukan berarti perasaan itu hilang. Ingat ya. Ketika kita membuat perasaan itu marah, jengkel, bukan berarti perasaannya, tetapi di mana? Disimpan di dalam hati. Sudah kebok ditutup, sudah kebok ditutup, sudah penuh ditutup. Aku sudah mengampuni kok, aku sudah melupakan kok. Wah, ditutup terus lemari hatinya itu, penuh dengan koleksi kepahitan, kemarahan, kejengkelan. Tahan berapa lama? Semakin lama ditekan, semakin begitu penuh jebol, ya. Sama hukum Archimedes itu ya. Kalau bola dicelupin ke air gitu ya, semakin ditekan, semakin lambungnya tinggi, saudara. Nah, ini pengampunan level 1 itu begitu, saudara. Ketika kita berusaha untuk menyingkirkan kepahitan, kemarahan, kejengkelan yang sudah kita terima di masa lalu, bukan berarti perasaannya itu hilang. Tetapi ketika perasaan itu muncul, kita tidak mau makainya. Saudara mungkin pernah dapat hadiah baju gitu ya. Mungkin ya pernah dapat hadiah baju dari seseorang yang sudah kenal. Dan ya saudara, orang itu bukan orang yang dekat dengan saudara sebetulnya. Jadi selama ini mungkin orang itu menyimpan dendam dengan saudara. Tapi ya supaya terlihat hubungan baik-baik saja, lalu memberikan hadiah di hari ulang tahun saudara, sebuah baju, di mana orang yang memberi ini tahu saudara tidak suka warna itu. Saudara tidak suka warna itu, tapi orang ini memberi kado warna itu. Modelnya juga yang, aduh ini nggak baik banget deh. Terus saudara terima, ya. Terus saudara simpan di lemari baju itu. Saudara mau pakai nggak sih walaupun disimpan? Saudara punya hak untuk menolak itu, bahkan untuk membuang itu saudara bisa, saudara.
Aku nggak suka baju ini, saudara. Demikian sama seperti kayak perasaan kita. Kita hanya menyimpan saja. Ketika itu muncul, kita tidak mau pakai itu perasaan marah, jengkel, kepahitan. Nah, masalahnya apa, saudara? Masalah dari pengampunan level 1 ini adalah bisa saja kita mengampuni seseorang ketika kita sudah tidak lagi merasa pahit dan membenci orang itu. Aku mau mengampuni kalau pahitku sudah hilang. Aku mau mengampunimu suamiku, aku mau mengampuni kamu istriku. Tapi tunggu jengkelku hilang dulu ya. Nanti kalau jengkelku sudah hilang, marahku sudah hilang, aku baru mau mengampuni kamu. Ini pengampunan level 1, saudara. Persoalannya adalah kalau masih ada jengkelnya, pahitnya, itu akan membuat kita sulit dapat mengampuni. Dan pengampunan level 1 ini membuat kita memutuskan untuk berhenti mengingat apa yang dilakukan kepada kita dan mulai berfokus pada apa yang telah dilakukan bagi kita. Ini pengampunan level 1. Mungkin agak sulit ya, saudara, tapi saudara perhatikan sekali lagi ya. Pengampunan level 1 membuat kita memutuskan untuk berhenti mengingat apa yang sudah dilakukan kepada kita. Pengkhianatannya, perselingkuhannya, penipuannya, berdustanya. Kita tidak mau ingat itu. Kita berusaha untuk berhenti mengingat semua kepahitan, kecewaan dan amarah, dan mulai berfokus pada apa yang telah dilakukan bagi kita. Makanya ini yang dinamakan pengampunan bersyarat. Buat aku bahagia dulu dong. Lu pikir enak dikhianati seperti ini? Aku masih jengkel, men. Kalau kamu mau mendapatkan maaf dari aku, kalau kamu mau mendapatkan pengampunan dari aku, buat senang dulu hatiku. Ini saudara, buat aku bahagia dulu, buat aku senang dulu, buat romantis dulu, baru aku mau mengampuni kamu. Terus di setelah lagu kita bikin romantis supaya apa? Dapat pengampunan. Nggak gitu, saudara. Tetapi inilah faktanya. Ini adalah pengampunan level 1 yang paling dasar banget. Mau mengampuni kalau kamu sudah meminta maaf, mohon-mohon, nyembah-nyembah gitu ya. Beliin aku emas, beliin aku saham, deposito gitu ya, baru aku mengampuni kamu. No, ini nggak seperti itu, saudara. Ini masih pengampunan level 1 kalau kita masih transaksional, ya. Kalau kita masih transaksional, pengampunan kita masih level yang pertama. Maka kita perlu naik kepada level yang kedua, saudara. Pengampunan level yang kedua. Nah, pengampunan level yang kedua tidak lagi berbicara tentang menyerahkan rasa sakitnya kepada Tuhan, tetapi sudah menyerahkan orang yang telah menyakiti. Ini yang level 2, saudara. Kalau level 1 kita ya serahkan pada Tuhan gitu, tapi gitu ya, mau mengampuninya kalau ada transaksinya, dapat sesuatu gitu ya. Tapi kalau pengampunan level 2 ini tidak lagi berbicara tentang menyerahkan rasa sakitnya kepada Tuhan, tetapi sudah mulai menyerahkan orang yang telah menyakiti kepada Tuhan. Kita tidak lagi mau membalas orang yang telah menyakiti kita. Kita sudah tidak lagi mau membalas orang yang telah menyakiti kita, tetapi sebaliknya, justru kita sudah mulai mendoakan orang yang telah menyakiti kita. Puji Tuhan, levelnya sudah naik 1 tingkat. Kita sudah nggak ada rasa ingin membalas apa yang sudah pernah orang lain lakukan kepada kita, tapi kita sudah mulai mendoakan orang yang telah menyakiti kita. Saudara, kita sudah mulai berkomitmen menghapus hutang pelanggaran. Nah, ini yang level 3, saudara. Level 2. Dan kita sudah tidak lagi menuntut orang yang telah melukai kita untuk memperbaiki masalah dan menanggung kesalahan kita.
Jadi nggak menunggu orang itu minta ampun, nggak menunggu orang itu berbaik-baik dulu gitu saudara. Tapi kita sudah memberikan pengampunan dan menyerahkan kepada Tuhan. Tetapi hal seperti ini pun kadang masih, kalau tidak dibereskan sumbernya tadi, yaitu apa? Kebencian. Kalau ada setitik saja kebencian dalam hati, sudah pengampunan level 2 bisa saja melorot lagi pengampunan level 1. Maka saudara, kita perlu pengampunan level yang ketiga, saudara. Ya, pengampunan level 3 adalah kerelaan untuk berdamai dengan orang yang telah melukai hati. Nah, ini saudara, level 3-nya. Betul, kita yang level kedua, kita sudah mau mendoakan, kita sudah mau menyerahkan orang yang melukai kepada Tuhan. Ya betul, cuma persoalannya saudara mau tidak berdamai dengan dia? Engkau yang pernah tersakiti, yang pernah terlukai, begitu ya. Engkau yang pernah dikhianati, betul, kita sudah mendoakan mereka dan menyerahkan mereka kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, maukah atau sudahkah saudara mau berdamai dengan dia? Seringkali kita baik di depan orang, kita baik di depan orangnya, kita baik berbuat baik di depan orang yang menyakiti kita, tetapi hati kita sebetulnya tidak mau berdamai dengan rekan kerja, dengan partner bisnis, dengan orang tua, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu. Kita mungkin bisa bahkan berhadapan-hadapan begitu ya. Kita mungkin bisa ada dalam satu acara begitu. Di depannya baik-baik saja. Tetapi pertanyaannya, hati kita ini loh, sudah mau belum berdamai dengan orang itu? Jangan sampai kalau ada bertemu dengan orang yang menyakiti, saudara sudah mendoakan dia, Tuhan aku serahkan dia kepada Tuhan, Tuhan hakim yang adil, nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Terus ketika bertemu dengan orang yang menyakiti kita itu, terus kita meminta ayat firman Tuhan, aku makan sehidangan dengan musuhku, di Mazmur itu ya, ini engkau memberikan cawan bagiku di hadapan para musuhku gitu ya. Apakah seperti itu saudara? Kita ini seringkali karena kita manusia yang berdosa, kita ini berdaging, kita ini mudah sekali jatuh dalam kebencian. Dan ketika orang yang sudah dipenuhi dengan kebencian akan mengalami kesulitan untuk memberikan kedamaian. Kalau sudah penuh dengan benci, susah. Nah, pengampunan level 3 ini adalah kerelaan untuk berdamai dengan orang yang telah melukai hati, saudara. Oleh sebab itu perlu kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah harus sungguh-sungguh kita alami untuk dapat sampai kepada pengampunan level yang ketiga ini. Kita benar-benar memiliki pengalaman atau mengalami kasih karunia pengampunan Allah terlebih dahulu, baru kita bisa memberikan damai dan mau berdamai. Saudara-saudara, bisa saja orang yang pernah melukai dan berbuat jahat kepada kita tidak ingin berdamai. Bisa loh. Kita sudah berusaha untuk mau berdamai dengan orang yang melukai kita. Sudah mau berdamai, tapi yang diajak berdamai belum tentu mau berdamai. Betul? Mungkin kita pernah mengalami seperti ini. Aku sudah mau berdamai loh Pak, tapi orangnya masih buang muka, tidak mau berdamai dengan kita. Atau saudara, atau orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah menyakiti kita, yang mau kita ajak damai, orangnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Saya sudah mau berdamai tapi orangnya sudah meninggal Pak. Yang tersisa adalah rasa sakit di hati ini, diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena. Aku mau berdamai, tapi orang sudah tidak ada. Saudara, bahkan seandainya berdamai pun ini mungkin membuat posisi kita tidak aman. Sehingga kita mau berdamai, ya, kita mau berdamai, tapi kita punya pikir curiga.
Hari ini aku berdamai, jangan-jangan besok kamu mengulangi lagi. Aku mau berdamai sama kamu, aku mau memaafkan kamu, tapi besok kamu nanti mengulangi lagi gimana? Ada resiko, saudara. Ketika kita mau berdamai dengan orang-orang yang telah menyakiti kita, bisa jadi ada resiko, saudara. Aku mau berdamai dengan suamiku, dengan istriku, dengan anakku, dengan mertuaku, dengan menantuku. Aku mau berdamai. Tapi kalau aku tersakiti lagi gimana? Kalau aku dilukai lagi gimana? Kalau aku dikhianati lagi gimana? Aku mau berdamai, tapi kalau aku diselingkuhi lagi bagaimana? Ada rasa tidak aman dalam hati ini, saudara. Mau berdamai, tapi ada rasa tidak aman dalam hati ini, saudara. Nah, pengampunan level 3 inilah yang Tuhan ingin kita lakukan, walaupun sulit. Karena pengampunan pada level inilah yang kita terima dari Allah melalui Yesus. Bapak Ibu Saudara dan Tuhan, Allah mengampuni saudara dan saya tidak pakai syarat. Saat Allah mengampuni saudara dan saya, Allah tidak berkata, aku mengampuni kamu ya, tapi setelah ini kita putus hubungan. Enggak loh. Ketika Allah mengampuni dosa saudara dan saya, ketika Allah mengampuni pelanggaran saudara dan saya, Allah tidak berkata, aku mengampuni kamu, tapi aku putus hubungan. Allah tidak mengatakan, aku mengampuni kamu, tetapi mulai sekarang kue kanan, aku kiri. Boleh seperti itu, saudara? Ketika Allah mengampuni saudara dan saya, jadi tidak mengatakan, aku sekarang mengampuni kamu, tapi mulai sekarang jalan sendiri-sendiri. Tidak. Tidak. Justru pengampunan Allah kepada kita membuat Dia berdamai dengan kita, meski kita masih berdosa. Oleh sebab itu Kolose 1 ayat yang 19-20 mengatakan demikian, saudara. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Perhatikan baik-baik. Allah memperdamaikan dirinya dengan saudara dan saya yang penuh dengan najis, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pelanggaran, kita yang tidak layak. Tetapi justru Allah perdamaikan kita dengan dirinya. Bagaimana caranya? Allah memperdamaikan saudara dan saya melalui darah salib Kristus. Maka sudah perhatikan di dalam Kolose 1:21, saudara. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi jangan pernah berpikir saudara itu baik-baik saja sebelum saudara kenal Allah. Sebelum kita mendapatkan kasih karunia Allah, kita ini jauh dari Allah. Sebelum kita mendapatkan kasih karunia Allah, kita ini selalu memusuhi Allah dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga terwujud melalui perbuatan jahat kita. Karena dosa, kita hidup jauh dari Allah. Karena dosa, kita memusuhi Allah, baik dalam pikiran, baik dalam hati. Karena dosa, perbuatan kita cenderung jahat dan mengecewakan Allah. Tetapi walaupun demikian, Ia tetap memperdamaikan kita dengan dirinya. Dia tetap memperdamaikan kita dengan dirinya. Makanya Kolose 1:22 katakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Siapakah kita ini?
manusia celaka. Perbuatan baik kita itu seperti kain cemar. Semua usaha baik kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Selalu ada noda dalam hati kita. Pikiran kita selalu dipenuhi dengan curiga kepada Allah. Kita yang tidak layak, tetapi karena kematian Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan dampak dari diperdamaikannya itu, kita dengan Allah, kita dikuduskan, menjadi tak bercela, dan kita menjadi tak bercacat di hadapan Allah. Maka penulis buku Kasih Karunia yaitu Kelly Domen mengatakan demikian, saudara. Allah memanggil kita, perhatikan, Allah memanggil kita bukan hanya untuk melepaskan hak kita untuk membalas. Jadi Tuhan, Allah memanggil kita itu tidak hanya sekedar untuk membuat kita melepaskan hak kita untuk membalas. Bukan hanya sekedar membuang rasa pahit dan benci, tetapi juga kerelaan untuk berdamai dengan orang yang telah menyakiti kita. Pertanyaannya pagi hari ini, maukah engkau berdamai, sungguh-sungguh berdamai dengan orang yang telah menyakiti engkau? Mungkin papamu yang dulu begitu keras mendidikmu sehingga memunculkan dendam. Papa sudah meninggal, tapi rasa sakitnya masih ada, dan engkau mengambil keputusan tidak mau berdamai dengan dia. Tapi pagi hari ini Tuhan mau engkau berdamai dengan papa. Mungkin hari ini mungkin hari ini kau masih merasakan sakitnya dikhianati oleh pasangan hidupmu. Sakit. Walaupun mungkin hari ini Tuhan izinkan ada perpisahan antara engkau dan pasangan hidupmu. Tapi Tuhan mau lakukan. Maukah engkau berdamai dengan orang yang pernah mengkhianatimu? Karena kalau itu tidak dibereskan, saudara, maka kebencian itu akan terus menumpuk dan menumpuk. Mungkin engkau yang pernah dilakukan tidak adil oleh mertuamu. Engkau pernah dikecewakan oleh mertuamu. Engkau sulit melupakan itu. Tapi hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya, tidak hanya sekedar membuang sakitnya, tidak hanya sekedar membuang lukanya, tapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk berdamai dengan mereka. Saudara, ini penting sekali, saudara. Ini yang Tuhan mau saudara saya lakukan, berdamai dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Maka gospel center kita pada hari ini, saudara, kita perlu menanyakan, saudara. Kita perlu menanyakan, mengapa Kristus harus menerima kematian di kayu salib? Pernah nggak saudara berpikir? Pernah nggak saudara berpikir, mengapa Kristus harus menerima kematian di atas kayu salib? Salah apa sih Tuhan Yesus? Salah apa dia sampai harus mati di kayu salib? Kristus mati di kayu salib karena ia harus menanggung semua dosa yang dibenci Allah yang sering kita lakukan. Sadarkah kita bahwa apapun yang kita lakukan sebelum kita mengenal Allah, perbuatan kita merupakan kejijikan di mata Tuhan. Maka sang anak itu rela harus menerima kematian di kayu salib untuk menanggung semua dosa yang dibenci Allah dari hidup kita. Saudara, sang anak yang paling dikasihi justru menjadi pribadi yang paling dibenci dan harus menerima kutuk di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang seharusnya dibenci, supaya saudara yang seharusnya dibenci dan dikutuk, justru diadopsi menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Wow. Wow. Saya perhatikan,
dikutuk, justru diadopsi menjadi anak-anak Allah yang terkasih. Saya perhatikan, sang anak yang paling dikasih justru harus menerima murka Allah. Di atas kayu salib, Yesus Kristus menerima murka Allah, agar kita yang sepantasnya dimurkai Allah justru menerima pengampunan dan penerimaan dari Allah. Harusnya saudara dan saya dimurkai. Terlalu banyak pelanggaran kita, harusnya kita yang dimurkai, tapi justru Yesus Kristus yang dimurkai Allah, hanya supaya kita mendapatkan pengampunan dan penerimaan dari Allah. Saudara, Sang Raja Damai, Sang Raja Damai harus menghadapi pertikaian hebat akibat dosa di atas kayu salib. Ini Raja Damai loh saudara, harus menghadapi pertikaian yang hebat di kayu salib, supaya kita yang selalu bertikai dengan Allah ini loh, agar kita yang selalu bertikai dengan Allah dan sesama manusia boleh menerima pendamaian. Saudara didamaikan oleh Allah, saudara didamaikan oleh manusia sesama kita. Saudara dapatkan damai itu karena Sang Raja Damai sudah menghadapi pertikaian yang paling hebat di kayu salib. Karena dosa saudara dan dosa saya yang tidak berdosa dijadikan yang paling berdosa. Saudara, yang maha kuat, yang maha kuat, Allah yang maha kuat turun ke dunia bukan untuk menjadi yang terkuat, melainkan justru mengambil rupa hamba yang lemah dan merasakan kesakitan, agar saudara dan saya yang lemah dan sering tersakiti dimampukan Allah menjadi kuat untuk mengampuni. Saudara, semakin besar kasih karunia yang kita hidup, semakin besar juga kasih karunia yang kita hembuskan untuk mengalahkan kebencian. Semakin besar kasih karunia yang kita alami, semakin besar kasih karunia yang kita bagikan untuk mengalahkan kebencian. Semakin banyak kasih karunia kita hidup, semakin kita mengembuskan banyak kasih karunia mengalahkan kebencian. Terakhir saudara, kita mungkin sering berkata, aku mau mengampuni, tapi aku mau dan melupakan. Ya sudah, kalau mengampuni aja, mengampuni dan melupakan, betul? Wah, aku sudah mengampuni dan melupakan kok. No, enggak gitu saudara. Kita seringkali berpikir bahwa kita ini mengampuni dan melupakan, tetapi sebetulnya itu adalah keputusan yang salah saudara. Saudara mengampuni dan melupakan itu keputusan yang salah. Perhatikan baik-baik. Tetapi yang benar bagaimana Pak? Yang benar adalah, yang seharusnya kita lakukan adalah mengampuni dan mengingat, bukan melupakan saudara. Kita harus mengampuni dan mengingat. Loh, mengingat apa Pak? Mengingat bahwa kita yang sudah mengampuni, karena Allah terlebih dahulu mengampuni dan memperdamaikan kita dengan darah salib Kristus. Jadi yang diingat apa? Pengampunan Allah. Kalau kita mengampuni orang yang melukai kita, yang kita ingat apa? Aku sudah mengampuni dia, karena Allah terlebih dahulu mengampuni aku. Jadi jangan sekedar mengampuni, melupakan, selesai, tidak. Tapi mengampuni Allah, mengampuni yang melukai kita, karena kita terus mengingat Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Amin.